Dedi ditinggal sama orang-orang yang Dedi sayangin, Kak. Dari mamahnya, sekarang Eca. Kenapa sih aku disuruh kerja terus, Dad? Dedi cuma nyuruh aku kerja terus ya. Dedi hanya butuh uangnya dari aku. Aduh, ini enggak. Eca ada di sini kali ya. Dedi 12 tahun ini, Dedi nggak nikah. Apapun Dedi lakukan untuk saya, untuk Eca. Oke, kalau Gala nanti tanya, Dedi, kenapa makam mamaku harus dipisah dengan bapak? Kenapa di buku Yasin nama Gala adalah Gala Sky Azan, bukan namanya sesuai akte lahir? Tapi menurut diri sih udahlah, nggak usah dibesar-besarkan lah masalah itu ya. Jadi. Tapi ini sudah besar, Dad. 7 tahun ya? 7 tahun apa? Bedanya berapa sih sebenarnya usianya? 10 tahun. 10 tahun ya, bingung. Ya kalau umur 13 kan masa umurnya 7. Berarti berapa? Nanti dimarahin netizen lagi lo nggak bisa berhitung, Dad. Kata aja tuh dipotong. Dedi tuh beneran dedinya Vanessa Angel kan? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini saya akan mengajak Anda semua berbincang dengan Dedi Dodi Sudrajat. Jangan di stop. Kan banyak orang bilang jangan kasih panggung buat Dedi, jangan kasih panggung. Gimana caranya kita bisa memahami semua yang ada di berita kalau kita nggak tanya langsung? Kita tanya aja langsung ya. Jawabannya tuh apa sih sebenarnya? Kenapa sih banyak hal-hal yang dilakukan tuh yang membuat kita ya, gitu. Kenapa? Mau tes DNA? Mau pindahin makam gitu. Kita tanya langsung aja sama orangnya. Apa kabar, Dad? Baik, Kak Ros. Dad. Baik ya. Gimana, Kak Ros? Dedi ini kemarin habis dari Jombang ya. Habis dari tol ya? Oh iya, dari tol, habis lihat mobil yang kecelakaan kemarin. Terus apa yang Dedi rasain pada saat ke situ? Ya, sebenarnya niatan untuk ke sana sama Mama Puput, sama anak-anak, sama keluarga itu sudah ada rencananya. Harusnya sih kemarin pas sebulan itu tuh, tanggal 4 kemarin tuh, 4 Desember. Tapi karena banyak acara dan banyak kerjaan juga, baru hari ini bisa tuh tadi berangkat subuh ke sana. Pas lihat mobil gimana Pak? Ya, awalnya sih nggak deretan ininya, acaranya ke tol dulu. Ke tol dulu, kita berhenti di kilometer di mana Eca itu mengalami tabrakan maut di situ. Ya saya, Dedi, sama Mama Puput, sama Cika Mayang, kita berdoa. Terus menaburkan bunga. Nggak lama sih di situ. Nggak apa yang Dedi rasakan? Wah, yang Dedi rasakan sulit untuk Dedi ucapkan dengan kata-kata ya. Yang ada ya pecah ya tangisan Dedi di lokasi syuting, membayangkan pada saat itu gitu, pada saat kejadian itu ya, di mana Eca terpental, terus ada di kepikiran Dedi tuh ya, sembari membayangkan pada saat itu ya, terus Gala di mana, terus itu kan masih ada kapurnya, garis-garis itu di mana Eca itu terbaring, terus ada beberapa juga yang diberikan tanda kapur itu oleh polisi ya. Ya berkecamuk sih ya di dalam hati, benar-benar. Apa yang terbayang lagi? Terbayang lagi ya. Pada saat itu Dedi pikir sih Eca pada saat itu tuh nggak mengalami sakaratul maut. Jadi memang mungkin langsung kondisinya meninggal. Kan ada juga yang bilang katanya Vanessa pada saat itu sempat sadar gitu. Kalau dilihat sih enggak sih, sebenarnya udah langsung nggak ada ya, langsung meninggal. Dan itu membuat Dedi merasa apa? Aduh, merasa apa ya? Pilu ya Kak Ros ya, sebagai orang tua yang ngelihat garisnya itu, ngelihat masa kecilnya dia, hari-hari dia sama Dedi 12 tahun, Dedi nggak menikah ya, sebagai single parent, di mana kita kemana-mana bareng,
dari ya sekolah ya, terus ya masuk ke dunia entertain, sakit, dia ya sudahlah, memori yang dulu itu berputar lagi gitu, mengingat masa-masa kecilnya dia. Jadi lama tuh. Yang paling teringat itu adalah memori 12 tahun ketika 12 bersama. tahun itu, ya itu benar-benar luar biasa. 12 tahun yang sangat-sangat apa ya, kalau dipikir sih kebersamaan Dedi, Mayang sama Echa itu luar biasa gitu. Ya Dedi bisa bertahan di 12 tahun tanpa seorang istri gitu ya. Kenapa nggak menikah lagi? Nah itulah, kalau pertanyaan kenapa nggak mau menikah lagi, sebenarnya Vanessa dari umur udah setahun atau 2 tahun setelah mamanya meninggal, dia minta, Dedi ayo dong nikah lagi biar aku punya mama gitu. Cuman Dedi pingin fokus untuk anak-anak. Kan kalau misalnya Dedi nikah belum tentu cocok sama anak-anak ya, belum tentu juga ya kalau misalnya dia mau menikah harus menikah dengan anak-anak juga. Itu yang Dedi pikirkan, takutnya nanti jadi dilema lagi kalau misalnya nggak semudah itu kan. Jadi 12 tahun itu kenapa nggak mau menikah ya, karena Dedi mau fokus untuk membesarkan Cika sama Mayang. Vanessa sama Mayang gitu. Jadi benar 12 tahun itu. Jadi benar-benar serahkan aja Mang di atas, nggak nyari juga sih, nggak nyari jodoh, serahkan aja. Kalau misalnya dapet ya jodoh ya Dedi menikah, kalau enggak ya sudah, tetap kesibukan ke Mayang sama ke Echa, sama kesibukan Dedi kerja juga pada saat itu. 12 tahun yang Dedi yang terlintas gitu, Dedi masih ingat nggak pada saat Dedi lihat itu gambar kapur di mana almarhumah terpental gitu ya? Iya. Boleh ceritain nggak sih memori apa, kejadian apa gitu yang Dedi ingat masih terlintas pada saat itu? Yang terlintas pada saat itu kejadian di mana Echa tuh nangis waktu saat mamahnya meninggal gitu kan. Jadi mamahnya meninggal, dia nangis, dia peluk Dedi pada saat itu, nggak percaya gitu, mama masih ada, Dad. Bingung untuk Dedi menjawab pada saat itu umur 10 tahun. Itu yang Dedi ingat karena kondisinya sama-sama meninggal ya. Jadi mama masih ada di otak, itu masih di ICU. Jadi udah flight line, dia nggak ngerti kan, udah flight liner pada saat dia dicabut. Tadinya kan masih ada kan gelombang itunya kan pada saat dicabut. Dia tanya. Terus dia dokter bilang, Pak, Ibu sudah nggak ada. Echa tuh masih di situ di ruang itu. Pak Echa udah Ibu sudah nggak ada. Kalau Ibu hanya terbantu sama alat, kalau alat ini kita lepas, istri Bapak sudah nggak ada. Itu Echa tuh ngelihat Dedi, terus Dedi bawa keluar, tuh di sekat, dibawa keluar. Nah, sabar ya nak. Terus dia nanya di situ, Mama udah nggak ada, Dad. Dia nggak ngerti ya flatner. Iya, Mama udah nggak ada. Dia nggak nangis, cuman matanya berbinar-binar ya, mau nangis. Terus dipeluk, di situ juga ada neneknya, ada tantenya, kita pelukan sama-sama. Itu yang Dedi ingat pada lihat kapur itu ya. Itulah di situ Dedi lihat dia kehilangan seorang ibu yang dia cintai. Itu tadi tergambar di situ. Berapa tahun yang lalu ya. Itu Kak Ros. Teringat lagi. Iya, teringat lagi itu, momen itu. Dia mengatakan, Mama masih ada, Dad. Terus dia lihat kapur itu, dia juga sekarang sudah nggak ada. Apalagi yang Dedi ingat? Iya, setelah itu ya yang paling Dedi ingat itu aja. Pada saat lihat mobil, ya. Kondisi mobil. Iya, lihat kondisi mobil juga tadi. Ringsek, hancur banget, ya. Begitu dahsyatnya tabrakan itu ya, begitu kencangnya. Dia terbayang pada saat dia terlempar aja ya, terlempar dari pada saat dia lagi tidur, mungkin dia nggak sadar dia lagi tidur ya, tabrakan itu begitu cepatnya ya. Terus pintu juga terlepas ya, bersamaan dengan tubuhnya Vanessa mungkin ya terlepas. Itu yang ada di gambaran pikiran Dedi gitu. Ya Dedi berdoa juga ya di situ, memberikan membacakan surat Al-Fatihah. Dedi sudah sempat berduka. Sudah sempat betul-betul merasa dan sendiri merelakan atau membiarkan Dedi itu bersedih atas kehilangan. Iya. Karena kan ada begitu banyak kejadian yang terjadi sesudah almarhumah meninggal. Iya. Kadang
ada wartawan, Iya, ada berita, Iya. ada hal yang harus diurus. Jadi sudah sempat belum merasakan betul perasaan Dedi, kesedihan Dedi itu. Iya, kadang hal-hal yang tadi Kak Ros bilang itu kadang suka terlupakan sama Dedi ya. Ada berita apa, wawancara apa, wartawan. Yang Dedi ingat adalah sepertinya Vanessa tuh masih ada gitu ya. Karena sebelum dia meninggal kan memang benar-benar dia tuh memberikan kenangan yang nggak mungkin bisa Dedi lupakan gitu ya. Itu ulang tahun itu ya, ulang tahun di mana dia memberikan satu surprise yang Dedi selama ini nggak pernah diberikan sama dia kan. Itu yang membuat kadang-kadang kalau malam aja Dedi suka bangun ya, suka ngelihat fotonya Echa gitu, di mana reminder lagi gitu pada satu masa-masa kecilnya dia. Ya dalam hidup Dedi kan akhirnya sekarang kan Dedi kehilangan mamahnya, sekarang kehilangan Echa gitu, yang membuat di dalam kehidupan Dedi nih Dedi ditinggal sama orang-orang yang Dedi sayangin gak? Dari mamahnya sekarang Echa. Ya mencoba untuk ikhlas sih Kak Ros, mencoba untuk ikhlas. Tapi memang kan gak semudah itu ya, gak semudah orang yang bisa memberikan advice ke Dedi untuk udah ikhlas aja, tapi memang nggak semudah itu gitu. Kadang perjalanan hidup kita nggak tahu kan. Baru aja 2 minggu yang lalu kita merayakan ulang tahun, 2 minggu setelah itu dia pergi. Ya. Apa yang sebenarnya Dedi masih ingin lakukan atau ingin rasakan bersama Echa gitu, yang sekarang udah nggak bisa lagi terwujud, itu apa? Ada? Iya, pada saat masih kemarin ya ada niatan mau menjalani perjalanan umroh sama Echa gitu ya. Setelah 3 tahun ini dia kembali ke Dedi gitu dengan dia kembali baik lagi dengan Dedi ya, terus ya perhatian dengan keluarga, kembali dengan keluarga sama Mayang sama Dedi. Sebenarnya Dedi masih ada nggak sih hal yang pengen sebetulnya Dedi ucapkan ke Echa, tapi mungkin masih terhalang gengsi, terhalang ego. Seandainya bisa mengulang waktu, tahu bahwa itu adalah saat terakhir Dedi bisa Dedi itu mau ngomong apa? Ya mau minta maaf sama Echa. Dedi mau minta maaf. Dedi seorang ayah, tapi Dedi juga manusia yang banyak kekurangan. Mungkin pada saat dulu kita kelas, mungkin itu kekurangan Dedi yang dilihat oleh Echa. Dedi mau minta maaf. Kalau misalnya memang waktu diputar kembali, Dedi mau minta maaf atas segala kekurangan Dedi. Tapi apa semua itu? Apa itu menurut Dedi? Ya kekurangan Dedi ya mungkin pada saat Vanessa itu pergi, ya pada saat itu mungkin karena Dedi mungkin keras, ya kerasnya kan sebenarnya keras disiplin untuk dia. Ya kerasnya orang tua kan untuk kebaikan anak, Kak Ros, ya kan. Nggak mungkin lah kalau sesuatu dia seperti anak kan seperti ada di jalur rel gitu. Kalau misalnya dia keluar ke kanan, saya sebagai orang tua mau masukin lagi dia ke rel itu. Dia ke kiri, dia dimasukin lagi. Nah, pada saat dia keluar ke kanan, pada saat dia mau masukin ke rel, dia nggak mau gitu. Disitulah mungkin bertolak belakang gitu. Dia lihat mungkin Dedi seperti itu, sebenarnya Dedi ingin dia jalannya lurus gitu, sesuai dengan jalur rel. Karena dia mau ke kiri ke kanan, ya sebagai orang tua jelas Dedi ingin masukkan lagi dia ke rel. Dimana tujuan dia harus paling tidak tujuan hidup yang benar lah. Nah, kalau dia ke kanan, dia ke kiri, ya itu tugas Dedi sebagai orang tua. Nah itu yang mungkin Dedi akan minta maaf ke Echa. Kalau bisa dirangkai dengan kata. Kalau dirangkai, Dedi nggak pandai sekali untuk merangkai kata ya Kak Ros. Cuman artinya anggap ya, saja ini sekarang Echa. Iya. Jadi mau ngomongnya gimana? Iya, sebenarnya sih ungkapan-ungkapan. Kata-kata. Iya. Katakan deh. Iya. Dedi mau minta maaf atas segala kekurangan Dedi ke Echa. Ya, Dedi ini seorang ayah dan Dedi juga seorang manusia yang banyak kekurangan. Ada satu kata yang Dedi ucapkan pernah ke Echa dan itu menyakiti hati Echa. Jadi tahu nggak kata-kata apa itu? Iya, pada saat itu sih sebenarnya kata-katanya ya kata
perginya dia kan waktu itu, Kata-kata apa itu Dedi yang sempat Dedi ucapkan? jangan pacaran dulu gitu, jangan pacaran dulu, kamu fokus sama sekolah dulu, fokus sama karir kamu, karena kalau kamu sudah waktu itu dia bilang gini, Dedi paham, kamu sudah kamu sudah tertarik dengan lawan jenis kamu. Gitu. Dedi paham gitu, karena sebelumnya kamu juga pernah dekat dengan Dwi Andika, dengan Ruben. Dedi nggak pernah melarang. Tapi untuk yang kali ini, Dedi sebagai orang tua, Dedi bisa lihat ini siapa dan kamu akan seperti apa nantinya kalau sama dia. Seperti apa, Dad? Aku sayang sama dia. Ya, fokus dulu lah. Fokus dulu untuk Kenapa sih karir aku dan disuruh kerja terus, Dad? Dedi cuma nyuruh aku kerja terus ya. Dedi hanya butuh uangnya dari aku. Sulit ya Dedi untuk menjawab itu ya, karena kalau Dedi bilang dia kerja terus, sebenarnya nggak seperti itu, karena kalau kita lihat pada saat dia main sinetron di lokasi syuting kan udah seperti keluarga Karos ya, dan sinetronnya dia juga sinetron yang seumuran, dimana kalau di lokasi syuting juga dia bermain banyak teman-teman juga dia di situ gitu. Jadi kalau misalnya kalau dibilang nggak kerja terus dan aku nggak boleh main, sebenarnya mainnya dia tuh pacaran gitu loh. Itu yang buat Dedi nggak suka gitu. Maksudnya nggak sependapat lah. Jangan pacaran maksud Dedi gitu. Kalau misalnya pada saat itu dia waktu itu dekat dengan Dwi Andika sampai 1 tahun pun Dedi nggak pernah melarang sama dia, karena mungkin dia public figure yang mungkin dia juga mengerti gitu, karena begitu pacaran dengan seseorang yang bukan dari public figure bahkan akhirnya mengganggu pekerjaannya Vanessa gitu. Ada nggak sih sebenarnya kata-kata yang sempat dalam kemarahan Dedi ucapkan yang sebetulnya Dedi ingin tarik? Dedi ingin tarik itu kata-kata. Dedi sesali itu pernah diucapkan. Nggak ada sih Kak Ros, nggak ada sih sebenarnya, itu aja. Kalau ada perbuatan atau apa yang ingin Dedi sebenarnya, seandainya sebagai orang tua kan kita manusia ya. Nggak ada sih sebenarnya, cuman itu aja sih. Jadi Dedi ingin mintakan maaf apa? Apa tuh? Yang Dedi ingin mintakan maaf apa sebetulnya? Iya itu tadi, mungkin kata maafnya Dedi itu ya mungkin ya keras ya, artinya keras itu kan, Dedi keras ini kan toh juga dia jadi akhirnya gitu kan. Keras itu juga akhirnya membuahkan hasil. Bukan keras dari sisi fisik dan sebagainya, tapi kerasnya dalam sisi disiplin sebenarnya Dedi gitu. Waktunya kamu kerja, misalnya kamu syuting ya syuting gitu, disiplin. Waktunya kamu sekolah ya sekolah gitu. Waktunya kamu belajar ya belajar. Jangan sampai itu kamu kenal lawan jenis kamu akhirnya jadi mengganggu gitu. Atau adakah sesuatu yang sebenarnya Dedi tahu bahwa harusnya Dedi bersikap seperti itu atau melakukan hal itu, tapi belum Dedi lakukan atau belum sempat Dedi lakukan di masa 12 tahun Dedi bersama Echa, tahu bahwa Echa adalah sosok anak yang kehilangan ibunya. Ada nggak? Ya justru itu makanya kenapa Dedi memprotek dia kan Dedi single parent, dia nggak ada ibunya, itu yang membuat Dedi tuh sebenarnya disiplinnya itu benar-benar Dedi protek. Karena 12 tahun Dedi belum nggak menikah, single parent, belum Dedi Mayang, belum Vanessa. Artinya sebenarnya sih memproteksi diri dia, apalagi yang Dedi tahu kan artinya kalau misalnya dia masuk dunia entertain kan banyak sisi, banyak yang nggak semua sih kan, takut dia pergaulan yang kurang baik ya, narkoba, seks bebas, itu yang membuat Dedi tuh sebenarnya itu tujuan Dedi tuh memprotek dia. Kerasnya itu gitu, tapi dia mungkin ya anak umur segitu ya, artinya lagi mencari jati diri dan sebagainya ya. Di sisi lain juga Dedi kan nggak ada seorang ibu yang bisa misalnya mengambil hatinya dia gitu. Nah itu dia mungkin kekurangannya di situ, nggak ada seorang ibu yang tidak bisa mungkin merangkul. Mungkin seorang ayah sama ibu mungkin beda gitu ya.
Nah, tapi intinya sih, ya intinya kan sebenarnya buat kebaikan dia gitu kan. Mungkin pada prinsipnya juga sama, cuman cara penyampaiannya mungkin yang berbeda itu ya kan, mungkin itu jadi, yang membuat. Jadi dan sampai di saat hubungan membaik ini belum pernah nih ngobrol sama Echa tentang kekusutan itu di masa lalu, tentang konflik antara Dedi sama Echa waktu itu. Enggak, jadi memang kita sama-sama udah pass up gitu, nggak mau ngelihat ke belakang lagi, nggak pernah lagi begitu. Setelah dari Surabaya itu terus dia rangkul, udah Dedi juga nggak mau ngomong yang ke belakang, lalu dia juga nggak ngomong, cuman hanya dia waktu itu Lebaran dia cium kaki Dedi pada saat itu, dia minta maaf waktu Lebaran ya, dia minta maaf ya. Dan itu dia 2 kali. Yang kedua dia pas mau nikah dia cuci kaki Dedi. Itu yang dia, dan Dedi nggak pernah lihat lagi ke belakang. Kita berdua ya sama-sama udah akhirnya lihat ke depan aja, nggak mau lihat ke spion lagi ya. Jadi yang nggak pernah kita bahas dulu begini begitu, terus Echa juga Dedi nggak pernah lagi. Jadi nggak pernah dibahas lagi yang dulu udah, yang sudah tutup buku. Udah kita selama 3 tahun ini benar-benar kita ya menghabiskan waktu untuk masa depan yang kemarin terbuang itu, kita habiskan waktu itu dengan ya video call bareng gitu, jalan bareng gitu. Jadi terus sebenarnya hubungan itu udah jauh lebih baik. Oh jauh banget, jauh lebih baik. Apalagi tambah lagi setahun terakhir ini ya, setahun terakhir ini mungkin karena dia mau pergi tambah membaik lagi gitu. Yang itu dia makanya pengen sekali melakukan perjalanan umroh sama dia gitu, sama Vanessa. Gitu. Dedi tadi cerita bahwa pengalaman ulang tahun Dedi dirayain, kasih kado, buat Dedi itu amat sangat berkesan. Waduh, itu nggak akan Dedi bisa lupakan sampai akhir hayat Dedi ya, harus nggak bisa. Makanya pada saat kenapa itu begitu spesial? Selain bahwa itu adalah terakhir ya, tapi Dedi bercerita itu benar-benar kayak sesuatu yang sebetulnya kayak Dedi itu tunggu-tunggu gitu. Apanya sih sebetulnya dia? Sebenarnya kalau dibilang menunggu-nunggu sih enggak, karena memang biasa aja dari tahun ke tahun Dedi ulang tahun, dia selalu ingat hanya mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday. Yang beda apa? Yang beda itu adalah dia 2 hari sebelum Dedi ulang tahun, Dedi sendiri aja sebenarnya ulang tahun itu lupa itu, udah nggak mikirin ulang tahun, terus dia yang ngingetin tuh, Echa yang ngingetin, Dad, Dedi 2 hari lagi ulang tahun ya, tanggal 13. Oh iya, kakak ini itu telepon tuh, kok kakak ini ingat lah ulang tahun Dedi gitu. Nah terus Dedi aku mau ngajak makan Dedi, makan malam gitu, kita rayain ya sama-sama ya gitu, makan malam sama mama, sama Mayang, sama Cika, semua ajak ya, adik-adik semua gitu. Ya sudah kalau gitu, nanti tanggal berapa? Tapi dia nggak bisa tanggal 13-nya karena masih ada di Surabaya kalau nggak salah, di Bali gitu. Kita makan malamnya tanggal 14-nya ya, Dad ya, ulang tahunnya tanggal 14-nya. Apa yang gitu. Dedi rasakan pada saat itu yang menurut Dedi itu istimewa? Dia prepare itu loh, dia booking restoran khusus buat Dedi. Restorannya itu di daerah salah satu mall di Jakarta, itu dia booking itu, terus dia dia beli kue ulang tahun yang ada tulisan happy birthday Dedi, we love you gitu. Itu belum pernah gitu. Terus pas saat udah surprise-nya itu dia pasang tuh lilinnya, Dedi lagi menghadap ke meja kita mau makan tuh, di belakang udah happy birthday itu kan ada di videonya kan. Nah itu tiap Dedi make a wish gitu, ya udah make a wish, Dedi bilang ya semoga ulang tahun Dedi ini buat ulang tahun yang sangat spesial, kita dipersatukan lagi, kita semakin erat lagi hubungannya gitu kan. Terus akhirnya tiup tuh lilin. Suasana itu tuh, aduh benar-benar merinding tuh Dedi, bener kok, aduh kok seperti dibuat seperti spesial seperti itu, sebelumnya nggak pernah itu gitu. Sama Wibi juga kan, sampai dibelikan ulang tahun. Dedi nggak mau aja, dia marah sebenarnya. Waktu dia telepon itu dia nanya, Dedi mau apa gitu, kok masih di Surabaya, masih di Bali, Dedi mau apa? Nggak usah nak,
kamu kan udah punya gala, udah uangnya buat galanya. Enggak, ini lain. Ini Dedi kan ulang tahun. Dedi mau apa gitu? Enggak, Dedi nggak mau lagi sekali enggak. Terus dia bilang. Jadi Dedi merasa dibuat istimewa dan itu membuat Dedi sebagai bapak itu merinding. Merinding banget tuh. Wah, luar biasa. Benar-benar ya, karena kan Dedi kan ada pasang surut ya gitu. Setelah surut nih istilahnya pada saat itu, terus sekarang pasang lagi, kita mulai membina hubungan antara ayah dan anak gitu dengan ulang tahun seperti itu. Aduh, bukan merinding lagi gitu. Jadi sampai pada saat itu saya mau nangis juga, cuman ya nggak enak ya, malu gitu kan. Mau nangis gitu, ya Allah. Engkau sekarang mengembalikan anakku yang dulu hilang ya beberapa tahun, kau kembalikan lagi. Memang pada dasarnya itulah sebenarnya Vanessa yang sebenarnya ya itu gitu. Dia sebenarnya sayang banget sama Dedi, itu sayang karena mungkin pada saat itu mungkin ada bisikan-bisikan ya, mudah terpengaruh ya. Akhirnya dia waktu itu ya. Jadi yang istimewa di situ adalah karena bukan kuenya, bukan hadiahnya. Bukan. Tapi karena Dedi ngerasa Echa yang dulu. Iya, itu. Echa yang dulu tuh balik lagi tuh. Dedi merinding sekarang. Balik lagi tuh. Aduh, merinding Mbak. Echa ada di sini kali ya. Balik lagi gitu. Bukan itunya. Inilah, ini nak Dedi. Seperti apa itu Echa? Ya, Echa yang ya dia melihat, mungkin kalau mungkin dilihat ya, dia hero-nya dia ya gitu. Pada saat Dedi enggak maunya meninggal, Dedi enggak egois ya. Kalau Dedi seorang ayah yang egois mungkin 1-2 tahun atau 3 tahun mungkin Dedi udah menikah lagi. Ini 12 tahun. Jadi Dedi kan melihat lagi Echa sebagai anak perempuan Dedi yang melihat Dedinya sebagai seorang hero. Iya, justru 12 tahun itu Dedi pengen nunjukin loh. Nah, ini loh. Dedi 12 tahun ini Dedi enggak nikah. Apapun Dedi lakukan untuk ayah, untuk Echa. Dedi nggak mau egois. Itu Dedi pengen nunjukin ke mereka agar mereka bisa menilai. Oh, Dedi aku benar-benar sayang sama aku. 12 tahun yang berat sebenarnya. Mendidik, menjaga, merawat mereka berdua, anak perempuan pula ya. Dedi pengen Dedi lah seorang pahlawan untuk mereka gitu loh, Kak. Makanya Dedi nggak mau menikah dulu gitu ya, sampai Mayang sama Echa itu sukses, baru Dedi mikirkan diri Dedi, baru Dedi mau nikah. Makanya banyak yang bilang kan Echa tuh kabur karena Dedi menikah lagi, itu kan salah, itu penilaian yang salah. Echa kabur, Dedi belum menikah pada saat itu kan. Jadi itu sangat-sangat menyakitkan hati Dedi gitu bagi orang-orang yang nggak mengerti gitu. Jadi istilahnya adalah ketika Echa kabur itu yang sebetulnya membuat Dedi paling sedih, paling sakit ketika Echa memilih untuk pergi itu apa? Iya, dia nggak mau lihat perjuangan 12 tahun Dedi itu gitu. Dedi 12 tahun jaga kamu, tapi kamu pergi meninggalin Dedi gitu demi seseorang yang belum tahu siapa dia gitu kan. Itu yang membuat Dedi tuh kecewa banget gitu. Ya tapi mungkin pada saat itu dia belum berpikir ke situ. Nah mungkin 1 tahun ini baru mungkin dia tuh berpikir itu kali ya. Ya mungkin dia nggak menyebutkan ke Dedi, makanya ulang tahun itu dia buatkan seperti itu. Mungkin dia berpikir mengingat lagi yang dulu gitu. Dedi sebenarnya pahlawan untuk diri aku. Dan itu adalah bahasa cinta Dedinya. Iya, bahasa cinta Dedi, Kak Ros. Dedi pernah bilang Dedi sayang sama Echa. Oh sering. Dedi waktu pada saat kabur aja, Dedi bilang kan, Dedi sayang sama Echa. Ayo kembali, ayo balik lagi. Kasihan adek, kasihan Mayang. Pernah bilang begitu. Tapi karena memang sudah banyak masukan-masukan hal-hal yang mempengaruhi dia pada saat itu, ya sudah, Dedi udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya sudah, pada saat itu akhirnya Dedi fokus lagi ke Mayang. Ya, ajarkan dia untuk musik, main gitar. Dan sekarang di saat almarhumah meninggal, Dedi harus mengurus banyak hal, melakukan banyak hal. Apa sih sebetulnya yang Dedi perjuangkan dari beberapa rencana atau langkah yang Dedi lakukan saat ini? Apa yang diperjuangkan? Pada sekarang. Oh, yang Dedi perjuangkan. Saat ini tuh yang Dedi perjuangkan tuh apa? Oh, yang Dedi perjuangkan ada gala.
sebetulnya. Iya, Gala. Walaupun Dedi nanti Gala itu siapapun yang menjadi hak asuh dan hak walinya, ya yang penting sudah ditentukan di pengadilan. Itu yang Dedi perjuangkan. Jangan sampai nanti Dedi nggak berjuang, nanti Gala di saat dia udah besar nanti di saat dia udah bisa berbicara, dia akan bicara sama Dedi, kakek atau Dedi, kenapa nggak perjuangkan Gala? Kenapa? Kenapa Dedi memberikan hak asuh begitu saja mungkin kepada keluarga Bibi? Itu yang Dedi nggak mau, Kak. Kenapa itu penting? Ya penting buat Dedi supaya dia lihat kalau kakeknya juga berjuang untuk dia. Penting lah. Jangan sampai nanti di saat dia besar dia nggak melihat kakeknya kok nggak memperjuangkan aku gitu. Tapi kalau udah ditentukan di pengadilan, walaupun misalnya itu dimenangkan oleh Pak Faisal, Dedi legowo, berbesar hati, toh dia juga kakeknya. Tapi kan Dedi udah nggak punya beban. Kalau misalnya Gala nanti besar, dia nanya seperti hal yang sama, Dedi sudah bisa bicara sama dia. Apa yang dia. Dedi takutkan seandainya seolah-olah terlihat bahwa Dedi memberikan begitu saja? Apa yang Dedi takutkan kalau? Ya takutnya ya sebagai anak, ya sebagai cucu, ya kenapa gitu. Dia bertanya terus kenapa kok kakek atau Dedi. Kenapa itu sampai kepikiran? Ya. Jadi kenapa kamu sampai kepikiran seperti itu? Refleksi Dedi mendidik Echa dan Mayang sebagai single parent. Itu yang Dedi lihat di dalam diri seseorang anak gitu. Itu yang Dedi lihat. Nah itu jangan sampai nanti itu terjadi pada Gala gitu. Jadi semakin dia kan Vanessa lihat sama Mayang begitu sayangnya Dedi sama Mayang dan karena Dedi tidak ingin Gala nanti melihat Dedi kakeknya ini seperti Vanessa sempat melihat atau bercerita ke orang tentang Dedinya bahwa ketika dia kabur dia tidak dicari. Ya nggak begitu juga sih. Apakah itu yang dikhawatirkan? Nggak khawatir karena artinya waktu Vanessa pergi kan Dedi juga mencari gitu kan. Iya. Dedi mencari tapi kan Vanessa merasa tidak dicari. Iya, artinya. Apakah itu juga yang Dedi khawatirkan? Iya, mungkin salah satunya. Ya salah satunya supaya artinya nanti si Gala ini nanti besar kalau misalnya memang pengadilan sudah menentukan siapa yang mengasuh Gala, baik itu nanti diasuh oleh Pak Faisal atau saya, itu sudah berdasarkan udah payung hukum, sudah ada artinya ditentukan oleh pengadilan. Pak Dodi nggak khawatir bahwa ketika Gala melihat lagi berita-berita, kemudian ya pasti ada persepsi orang lain yang kemudian berbisik ke dia, lalu dia nantinya akan mengambil kesimpulan bahwa kakekku yang ini kenapa sih gitu, kakekku yang ini kenapa sih, seolah-olah seperti mengganggu kakekku yang lain, atau kakekku ini kenapa sih kok sempat harus meragukan aku, anak siapa? Dedi nggak bisa jawab untuk hal-hal yang kedepannya lah. Yang sekarang Dedi fokus adalah yang sekarang aja dulu. Karena nanti takutnya akan jadi satu digoreng lagi ke depannya. Jadi artinya ya sudahlah fokus aja dulu satu-satu lah. Kalau seandainya nih, ini untuk menyimpan aja ya. Iya. Seandainya Gala sudah besar nanti, kita nggak tahu ke depannya. Seandainya di Gala sudah besar, dia cari-cari berita tentang kakeknya yang ini. Pak Doni mau menjelaskan, mau ngomong apa ke Gala yang besar? Tentang apa yang Dedi lakukan sekarang ini. Ya artinya belum. Bilang ke Gala. belum ada satu belum bisa jawab lah apa yang Kak Ros katakan ini gitu. Jadi belum ada kesiapan untuk menjawab itu gitu. Belum. Kakek. Karena, dia panggil Pak Dodi apa? Atau Pak Dodi ingin dipanggil apa? Dedi, saya mau Dedi juga. Saya panggil Dedi gitu. Dedi kemarin itu kenapa sih pada saat aku kecil, pada saat papa dan ibuku baru meninggal, kenapa Dedi di berita itu terlihat seperti jahat?
Dedi itu apa sih? Apa sih yang Dedi inginkan sebetulnya untuk aku? Dedi akan jawab apa? Nanti waktu yang biar menjawab. Oh iya, artinya dia akan mendapatkan jawaban tersendiri tanpa harus Dedi menjelaskan itu. Bahwasannya itu semua adalah tidak benar atau ada hal-hal berita yang tidak sesuai dengan apa yang dia lihat atau. Jadi Dedi ingin apa sebenarnya? Dari apa sebenarnya? Dari apa yang Dedi lakukan ini untuk Gala? Dedi melakukan ini untuk supaya Gala apa sih? Dalam kasus yang mana ini? Dalam kasus yang yang mana? Kalau yang Gala sih ya tetap itu kan berdasarkan juga keputusan keluarga juga ya. Biar gimana pun kita punya keluarga besar. Artinya itu tadi harus diperjuangkan karena tadinya kan Dedi juga nggak tahu harus diperjuangkan seperti itu. Dedi sih pengennya sebenarnya hak asuh ya bersama saja gitu. Kan kita sama-sama aja gitu. Itu untuk soal hak asuh. Iya gitu. Baik, kalau Gala nanti tanya, Dedi, kenapa makam mamaku harus dipisah dengan bapak? Ya sekali lagi itu jawabannya nanti hanya Dedi dan Gala yang tahu nanti. Kalau sekarang mungkin belum bisa Dedi keluarkan apa yang harus Dedi bicarakan. Tapi yang jelas kan kalau ini di Dedi luar belum Gala. Kepikiran. Belum. Nanti Gala besar akan bertanya. Iya, Dedi belum. kenapa makam ibuku dipisah dari makam bapak? Itu sih sudah ada. Cuman nggak harus Dedi jawab sekarang harus apa. Jadi Dedi nggak mau berandai-andai dulu. Tapi yang jelas belum kepikiran. Dedi kepikiran nggak bahwa Gala nanti besar akan bertanya itu kepada Dedi? Oh iya, pastilah. Ya, pasti bertanya. Dan Dedi juga sudah punya jawabannya dan nggak harus Dedi buka sekarang gitu. Dan nggak harus Dedi jawab. Ya enggak lah. Ya ini kan soalnya ini kan media sosial di mana media ini kan ada hal yang hitam dan putih, ada yang suka dan nggak ada yang suka, ada yang ya kan. Jadi Dedi udah punya jawaban. Sudah punya jawaban. Jadi nggak harus. Kapan kira-kira Dedi akan katakan itu? Ya kepada Gala. Ya insya Allah ya, kalau kita juga nggak tahu umur kan Ros ya kan, kita nggak tahu itu umur kan. Jadi kapan Dedi berencana? Itu karena kita nggak tahu umur. Iya. Tiba-tiba Dedi belum sempat menjelaskan, Gala belum sempat bertemu dengan Dedi misalnya, dan ini mengambang dan masih menjadi sebuah pertanyaan untuk dia. Dedi mungkin nanti dia akan baca buku diari Dedi nantinya. Di situ sudah tertulis semua. Sudah tertulis jelas nanti. Biar nanti Gala melihat jalan cerita kehidupan Dedi, kehidupan Gala sampai pertanyaan-pertanyaan akan dijawab, akan ditanyakan itu akan terjawab nanti di buku diari Dedi untuk Gala. Dedi yakin jawaban Dedi itu akan membuat Gala mengerti? Insya Allah mengerti, pasti mengerti. Dia anak hebat itu. Dia anak hebat, dia ada anak pintar. Kan ya. Apa yang Dedi khawatirkan apabila itu Dedi katakan sekarang? Apakah itu susah dimengerti oleh orang lain? Oh iya jelas tidak dimengerti sama orang lain. Kenapa? Karena ya kalau dikatakan sekarang kan Gala juga kan belum usianya, ya artinya belum mengerti gitu. Mungkin kalau dijelaskan sekarang nih jawaban itu yang disiapkan untuk Gala itu, kalau dikatakan sekarang, jadi khawatir bahwa nanti media sosial digoreng orang nggak akan ngerti. Oh iya itu kenapa? Karena jawabannya susah dimengerti oleh orang lain? Enggak sih, enggak susah dimengerti, gampang dimengerti kok. Tapi? Jadi tapi memang enggak harus jadi jawab sekarang gitu ya, nggak bisa jadi konsumsi publik gitu, karena ini hanya seorang kakek dan cucunya. Kenapa di buku Yasin nama Gala adalah Gala Sky Azan, bukan namanya sesuai akte lahir? Iya, nggak bisa dijawab sekarang karena memang kita bicara sebelum acara 40 hari, jadi nggak bisa dijelaskan kenapanya. Tapi nanti kita akan jelaskan di acara 40 hari nanti. Mohon maaf, Dedi nggak bisa jelasin. Gitu. Mohon maaf, nun sewu. Okay. Kenapa kalau dijelaskan sebelum 40 hari? Kenapa? Ya, ini kan berkenaan dengan ada Bang Milano juga, ada Profesor Bambang juga yang kita kan membuat acara di Tribrata plus membuat buku Yasin juga melibatkan Bang Milano juga, melibatkan orang-orang yang terdekat juga lah ya, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak bisa Dedi kakeknya. Dedi sendiri
Ya artinya ya kan dijelasin tapi cuma di pending aja kan. Gitu. Iya. Dipending aja. Untuk kepentingan orang lain. Enggak sih. Jadi untuk kepentingan siapa sebetulnya nama itu dibuat seperti itu? Enggak ada unsur kepentingan dengan siapapun gitu. Kan kita membuat itu tidak ingin membuat orang beropini dan berpendapat gitu. Artinya itu udah artinya ya keluarga. Jadi nggak mau menjawab dulu lah apa yang menjadi polemik masalah nama. Tapi itu. nanti akan dijawab. Iya nanti dijawab lah. Nanti dan jawaban itu tidak akan menimbulkan polemik dan opini. Terserah masyarakat aja gitu. Jadi bedanya apa disebutkan sekarang sama sesudah 40 hari? Kenapa 40 hari ini penting gitu maksudnya? Ya karena 40 hari itu kan berkumpul semua keluarga. Ya keluarga besar gitu. Jadi kita mewakili dari keluarga semua, dari keluarga almarhumah mamahnya, keluarga Dedi, semua kita kumpul di sana. Itu. Jadi sebenarnya menunggu keluarga besar rembukan. Baru nanti akan ada jawabannya. Seandainya ada keluarga besar yang tidak setuju dengan jawaban yang rencananya Dedi keluarkan? Keluarga besar maksudnya? Ya misalnya Dedi kan udah punya jawaban. Keluarga pasti akan bertanya kan, kenapa dibuat namanya seperti ini? Kenapa begini? Kenapa? Dan ada yang nggak setuju? Ya nggak apa-apa. Dedi masih tetap akan menjawab hal yang sama yang sudah direncanakan ini sudah 40 hari. Iya. Jadi kenapa nunggu keluarga kumpul? Iya, tetap keluarga kumpul karena memang sudah kesepakatan. Jadi keluarga dulu yang harus tahu. Iya. Baru orang lain. Betul. Dan ini. Tapi menurut diri sih udahlah nggak usah dibesar-besarkan lah masalah itu ya. Jadi. Tapi ini sudah besar, Det. Yang membuat besar kan media. Kalau kita kan keluarga santai-santai aja gitu, nggak perlu menjadikan polemik gitu. Karena kalau kita pada lihat. saat menulis itu nggak pasti ada dong dugaan atau khawatiran bahwa ini akan menjadi besar karena itu kan bukan nama yang sesuai di akte kelahiran. Ya, yang penting kan nggak merubah di akte kan. Kalau di akte berubah baru besar karena ini gitu. Kan gitu ya kan. Ini hanya di. Iya. Kenapa nggak dicantumkan nama bapaknya sih? Terus nih ajar terus terpancing terus minum dulu. Sudah ini baru spill tadi. Ya. Tapi pasti Dedi sebelum itu pasti ada pertimbangan dong. Wah ini rame nih pasti. Ada dong kepikiran gitu. Iya sih. Tapi maksudnya nggak sampai rame banget gitu. Paling ntar juga hilang lah berapa hari juga. Ntar ketutup ada berita apa lagi, apa lagi gitu. Tapi ada nggak kepikiran bahwa ini akan menyakiti keluarga almarhum Bibi? No comment ya. Jadi nggak mau jawab itu gitu. Karena masalah sakit menyakiti ya itu kan urusan setiap orang memandang itu. Jadi nggak harus Dedi jawab menyakiti atau tidak. Tapi Dedi akan menjelaskan ini ke besan Dedi, keluarga besan. Ini kan udah jadi keluarga. Iya, nggak usah, nggak harus. Kalau mereka bertanya? Kalau mereka bertanya. Ya akan dijawab. Jadi Dedi mengatakan ini keluarga besar. Keluarga besan ini termasuk bagian dari keluarga nggak? Ini jadi polemik nih nanti ntar kalau Dedi jadi besar lagi nggak mau jawab nggak mau terpancing. Takut ada yang tersinggung ntar. Ada yang tersinggung. Iya. Ketika pemindahan makam ini mungkin ada sesuatu yang kita pengen tanya secara langsung ya, walaupun mungkin di beberapa wawancara dia pernah menjelaskan. Jadi merasa bahwa ini adalah wasiat dari almarhumah. Betul. Ingin satu makam dengan almarhumah mamanya. Karena memang kita dengar ceritanya dari beberapa pihak keluarga terutama gitu, betapa memang beberapa kali almarhumah ini selalu menyebut setiap kali dia dalam keadaan down dia selalu bicara kematian. Betul. Dan selalu mengatakan ingin dikubur bersama ibunya. Ke Dedi terakhir kapan Dedi ingat almarhumah masih menyebut itu tentang kematian dan keinginan untuk dikubur? Itu sebelum Vanessa pergi dari rumah ya. Masih waktu itu udah jadi public figure. Ada tuh fotonya sama Mayang juga, Dedi ke sana. Dia tanya, "Ded, ini di sini kalau kita meninggal, kalau misalnya meninggal keluarga itu, kalau misalnya kita dikubur di sini masih bisa nggak ya gitu?"
karena enak ya kalau kita deket-deket sama mama, sama ya kalau kita semua udah nggak ada umur kan enak kita deket-deket. Dia melihat kuburan makam keluarga yang di bukan yang di apa yang di Jawa itu kan ada kuburan keluarga soalnya kan kalau di Jadi Jawa kan seperti itu dia tanya. Dan ibunya kan dikuburnya di Jakarta ya? Iya di Garut Bifak gitu. Terus dia bilang nggak bisa. Cuman kalau misalnya memang kita mau misalnya kita nggak ada umur, ada makam yang sudah tidak dirawat lagi sama pihak keluarganya, itu kita bisa kita bisa beli gitu di Karet Bifak di Karet Bifak gitu. Jadi itu pembicaraan Eca pada saat masih sebelum dia keluar dari rumah. Iya gitu. Jadi itu terakhir. Tapi setelah meninggal ya dimimpikan juga sih. Dimimpikan. Mimpinya itu seperti apa sih, Det? Boleh cerita nggak, Det? Ya mimpinya sih nggak panjang, mengingatkan. Jadi apa di dalam gambaran mimpi? Di gambaran mimpinya dia ingin dipindahkan ke ada wajah Vanessa gitu. Iya, ada gambarannya pakai ada dia tersenyum terus pakai baju putih-putih, selebatan aja sih. Nggak lama. Pokoknya dia pesan aku ingin dimakamkan satu makam dengan mama. Karena memang gini Kak Ros ya. Ini perjalanannya dulu ya. Tadinya itu setelah Dedi mendengar Eca itu kecelakaan dan sudah dipastikan meninggal, pada saat perjalanan dari kantor Dedi Rawamangun itu ke rumah Pak Faisal itu, di perjalanan Dedi sudah ngomong sama Mama Puput, Eca harus dimakamkan di Karet Bifak. Ini berdasarkan wasiat Eca dari tantenya juga kan tuh, tantenya istrinya Pak Gandhi tuh, dia sering tuh ngomong kalau dia ingin dimakamkan di sampai di rumah Pak Faisal, kita sudah bicarakan masalah pemakaman pada saat itu. Cuman memang Dedi dilema. Di sisi lain Dedi kasihan, dia sebagai sepasang suami istri yang meninggal bersamaan. Di sisi lain Dedi berat juga karena Dedi pengen Eca dimakamkan satu liang dengan ibunya gitu. Tapi Dedi sudah sempat bicara itu ke Pak Faisal. Sudah pada saat itu. Seperti apa tuh? Pada saat itu memang lagi crowded, jadi suasananya juga tidak memungkinkan untuk perdebatan masalah pemakaman. Jadi Dedinya yang lebih mengalah. Tapi Dedi waktu itu pikir udahlah nggak apa-apa lah. Di situ saja dulu. Karena memang sudah ada niat nanti dipindahkan. Ketika gitu. Dedi sempat ngomong kan berarti ke Pak Faisal. Iya. Pak, ini kayaknya anak saya harus dikubur di Karet Bifak. Iya. Pak Faisal bilang apa? Di sini saja karena lebih dekat gitu. Di sini aja dekat dengan rumah dan jadi gampang kalau untuk ziarah gitu. Nah pada saat itu Dedi belum tahu Kak Ros kalau itu makamnya seperti apa. Yang pikiran Dedi sama seperti Karet Bifak, yang makamnya itu di bawah Pemda yang dirawat dengan baik, terus ada security 24 jam. Dedi pikir seperti itu. Jadi malam ketika itu Dedi melihat kuburan, sampai hari yang mau dikubur baru kaget Dedi. Kok kuburan seperti ini seperti gitu. Apa sih? Ya kurang, kalau mohon maaf non sewu kalau dia bilang ya kurang layak ya sebenarnya. Apa yang dia dikhawatirkan kalau terus dikubur? Ya itu kan makam bukan makam di bawah Pemda, wakaf itu makam. Terus dilihat kan tidak terurus, kan dia tuh berapa ya di sebelah utara ya utara atau selatan itu banyak semak-semak yang udah nggak dirawat, nggak digunting gitu, yang nggak dirapihkan gitu, banyak pohon-pohon gitu. Jadi khawatir juga gitu nanti kalau suatu saat ada pembangunan atau pelebaran jalan gitu, itu menambah keyakinan Dedi juga gitu. Akhirnya udah harus dipindahkan, ditambah lagi ada orang-orang bikin konten di situ beberapa hari itu konten, nggak tahu sampai sekarang juga mungkin masih ada, kita nggak tahu soalnya kan nggak dijaga. Ada yang bikin konten manggil rohnya Vanessa, itu kan yang membuat Dedi kan jadi tambah lagi yakin gitu harus dipindahkan. Kalau di Karet Bifak nggak mungkin seperti itu karena terawat dan ada security-nya, nggak bisa sembarangan gitu. Itu yang membuat akhirnya ya udah pihak keluarga Dedi sampaikan juga semua, pihak keluarga Dedi ya kita sepakat semua setuju dan keluarga almarhum juga setuju. Almarhum siapa? Keluarga almarhum mamanya Vanessa. Oke. Mbak Reni. Jadi keluarga dari almarhum mamanya Vanessa. Iya. Sama kita sepakat, keluarga ya. Pak Dodi semua sepakat. Nah, keluarga ini kan sudah menikah ya masalahnya, Det. Menikah itu kan artinya ada sebuah ikatan keluarga yang terbentuk di situ, apalagi ada anak gitu. Terus gimana gitu kan? Ya itu kan sesuatu yang
yang baru. Artinya dulu dia adalah keluarganya segini, ketika dia menikah kan keluarganya bertambah gitu. Ya, itu satu. Ya nggak mau Dedi nggak bisa menjawab lagi. Mohon maaf jawaban dari Nggak mungkinkah ini tetap juga dipindahkan tapi sepasang ini gitu? Ya kalau mau dipindahkan ya monggo silakan. Kalau mau di karet bifak silakan saja gitu. Tapi kalau Vanessa sudah fix akan dimakamkan satu liang dengan mamahnya. Ya kalau misalnya Pak Faisal mau cari di sana juga ya monggo aja silakan saja, nggak ada, Dedi nggak melarang gitu. Jadi ini saya juga sarankan juga ya ke Pak keluarga Faisal, karena itu satu saat kan kita nggak tahu itu makam seperti apa gitu kan. Ini malah Dedi bukan mau menasehati ya, kalau misalnya Bibi mau tetap di sana ya monggo saja. Tapi kalau Dedi pikir sih harus cepat dipindahkan gitu, yang makam yang lebih baik gitu. Bukan artinya itu tidak lebih baik ya, maksudnya tidak layak lah gitu. Itu soalnya kan tanah wakaf itu. Jadi gitu. ada sebenarnya ada kekhawatiran bahwa kalau nanti itu digusur bagaimana? Iya gitu loh Kak Ros gitu. Jadi kenapa harus segera mungkin dipindahkan? Kenapa nggak nunggu nanti aja gitu? Kenapa harus sekarang ini di tengah lagi rame banyak sekali hal yang tengah berlangsung gitu? Biar cepat selesai aja gitu. Ya sekalian aja nggak apa-apa. Nggak usah menunggu. Ya artinya menunggunya cuma 40 hari sih. Jadi nggak usah maksudnya nunggu kapan 2 bulan atau 3, tapi memang udah satu kesepakatan dari keluarga udah 40 setelah 40 biar hari. Sekalian aja. Iya, sekalian aja. Sekalian rame maksudnya. Enggak, jadi biar sekalian saja udah beres, sudah selesai. Jadi udah nggak ada pikiran lagi gitu. Jadi artinya itu kan wasiat yang harus ditunaikan ya. Jadi kalau Eca sudah di situ sudah tenang gitu. Dia bisa bersama mamahnya gitu. Kalau mendengar kata nih, banyak orang yang mengatakan, nih bapaknya yang lihat-lihat jam. Bapaknya Vanessa ini kenapa sih ngomongnya warisan, uang mulu. That sebenarnya yang Dedi urus, yang menurut Dedi penting banget gitu. Yang masalah asuransi yang kalau ya itu uang kan juga kalau pakai bisa habis. Tapi aku yakin pasti ada sesuatu yang lebih penting, bukan uang. Apa sih Det yang penting dari urusan warisan ini Det? Sampai harus dipisah. Kenapa gitu? Oke, jadi jelasin dulu dari awal, tapi nggak jelas-jelas ya, nggak terbelak-belak, bingung gitu ya kan siapa yang Iya. Kalau kronologinya mungkin kurang lebih, ya mungkin aku bisa bantu jelasin ya bahwa ya memang itu wasiatnya adalah untuk Dedi dan untuk Mayang, begitu kan? Wah itu memang wasiatnya. Bukan wasiat ya. Di polisnya tuh ahli warisnya memang Dedi dan Mayang. Nggak Mayang, Dedi aja. Oh Dedi aja. Oke, Dedi aja. Oke. Nah, gini deh pertanyaannya. Setelah itu nanti Dedi benefit asuransi itu udah Dedi jatuh ke Dedi, udah diurus nih. Oke. Terus buat apa Det? Enggak, ini dari narasi yang tadi Kak Ros bilang itu kan, Dedi harus jawaban dulu nih. Itu dulu, oke. Ya, kita ngomong soal warisan nih kan Dedi pengen itu dipisah yang dari Vanessa itu kenapa? Itu sebenarnya kan sebenarnya kan yang dibilang di sini Dedi merebutkan waris itu kan sebenarnya kan nggak seperti itu gitu kan. Artinya kan asuransi itu memang harus Dedi yang ngurus kan. Itu kan asuransi yang diurus Vanessa sebelum Vanessa menikah dengan Bibi. Itu sudah dibayar full 2,5 tahun oleh Profesor Bambang. Itu sudah ada bukti transfernya. Sudah dibayar di muka itu. Dibayar di muka 2,5 tahun sebelum ketemu Bibi. Sebelum nikah sama Bibi dan ketemu Bibi ya. Dan itu ya Dedi kan juga nggak tahu kan, tadinya kan dia nggak tahu. Ya, dan Dedi juga belum diurus kan sebetulnya? Sudah diurus karena dari pihak prudensial ternyata sudah dapat nomor telepon Dedi. Oke. Dia udah diurus berarti. Oke. Sudah jadi diurus. Jadi kenapa itu satu bahwa memang udah dibayar sama orang lain dan memang warisnya adalah Dedi. Oke. Itu satu. Terus? Ya kenapa terpisah ya tadi? Iya, kenapa Dedi pingin terpisah? Di hari kedua
Pak Faisal juga berapa terus nggak ngaku sama Dedi. Pak Faisal bilang ke Dedi kalau dia mau menjual dan melelang aset-aset yang ada di rumah itu. Pada saat 2 hari, hari kedua atau hari ketiga Dedi lupa. Kita pada saat lagi berkabung, Dedi juga lagi masih shock gitu. Terus Pak Faisal tuh bicara seperti itu. Dan itu membuat Dedi merasa apa tuh? Ketika ngomong Pak, ya bingung aja gitu loh. Ya Dedi kan nggak mau berdebat ya, karena Dedi udah tahu oh nih karakternya seperti ini. Tapi Dedi tampung aja karena nggak mau berdebat masalah itu dulu karena kita lagi berkabung gitu loh. Dia alasannya gini, Pak Dodi, ini rumah ngontrak 4 bulan lagi, ini sudah habis. Kalau sudah habis, ini kan bingung barang-barang mau dikemanakan. Ini saya ada rencana mau menjual dan melelang barang-barang gitu. Semua itu barang-barang yang ada di rumah itu. Jadi Dedi, waduh dalam hati aja kok mau dilelang, mau dijual gitu loh. Kok pembicaranya sudah ke situ. Ini belum baru dikubur 3 hari, masa bicaranya seperti itu. Nah akhirnya kan sampai di rumah kan diskusi kan sama keluarga juga. Kok seperti ini gitu. Itu yang membuat akhirnya ya kalau Dedi akhirnya prinsip ya kalau misalnya memang Pak Faisal ingin kekeh mau menjual, ya monggo silakan menjual yang barang-barang Bibi aja. Kalau yang Vanessa ya nggak usah, karena nilai historinya kan sangat tinggi gitu kan. Artinya kan bisa kita, ya itu tadi Dedi kan pernah bilang mau buatkan sebuah museum gitu kan. Dan kita pajang biar nanti Gala kalau udah besar bisa melihat benda-benda peninggalan mamahnya gitu loh. Ya, itu mungkin, gitu. Mungkin kalau aku berpikir bahwa kalau mungkin Pak Faisal berpikirnya secara praktis gitu ya, bahwa ini bisa jadi uang nanti bisa untuk ya memperpanjang kontrak supaya cucunya punya rumah gitu. Di satu sisi sebenarnya Dedi punya pikirannya adalah ini adalah punya nilai sentimental. Dua-duanya sebenarnya kan juga untuk cucu gitu ya. Iya. Jadi bisa melihat itu nggak sih sebenarnya, atau apa yang sebenarnya penting gitu buat Dedi sehingga Dedi merasa harus ini dipisah aja deh gitu. Ya ternyata di pengadilan pun memang harus dipisah gitu kan. Ternyata baru tahu juga ternyata di pengadilan juga memang harus dipisah dan menurut hukum Islam juga seperti itu gitu. Ya mohon maaf Dedi nggak mengerti hukum secara detail ya kan, ya harus ada orang lagi ya Bang Milano nih yang mengerti membicarakannya seperti itu. Jadi memang seperti itu. Nanti setelah udah dibagi ya mau kita serahkan ke Gala ya sudah, itu udah urusan masing-masing gitu. Yang penting sudah kita clear dari sisi hukumnya gitu loh, Kak. Gitu. Oke, ini supaya jelas aja gitu ya. Nah, sekarang kita tanya, kalau dari sendiri rencananya biar clear aja dia. Oke, Dedi sibuk soalnya. Enggak. Biar clear. Dia orang kan nggak tahu. Ini kan orang baru mikirnya, pikirnya duet. Enggak, tapi sebenarnya Dedi tuh punya rencana apa lagi ya? Satu kan mau bikin museum. Dan memang kalau kita baca dari aturan hukumnya gitu ya, memang kalau soal warisan ya ada bagiannya juga untuk ayahnya, untuk adik-adiknya gitu, untuk anaknya juga ada gitu. Nah tapi untuk bagian untuk Dedi sendiri, Dedi tuh udah kebayang belum sih nantinya itu akan Dedi apain? Karena orang mikirnya gini secara praktis ya, orang secara umum kalau ngomong, ya udahlah kalau warisan bapak ibunya ya udahlah semuanya kasih ke anaknya gitu. Padahal Dedi sebenarnya rencananya apa sih? Selain jadi museum, dari nanti kalau dapat sesuatu dari warisan. Iya, ujung-ujungnya pasti kan buat Gala juga. Sebenarnya iya, memang Gala gitu kan, emang buat Gala. Tapi pengennya yang ngurus ya berarti dari. Iya, dari Dedi gitu. Jadi kan memang semua yang kita lakukan juga semua ujung-ujungnya buat Gala gitu. Gitu ya. Iya. Itu kan orang nggak tahu. Lah iya. Orang pikirnya kan ya udah buat Dedinya aja. Gitu. Kalau ada gosipnya, Dedi tuh terlibat pinjol makanya butuh uang banget gitu. Enggak ya? Enggak ada, itu hoax semua itu, makanya Dedi. Jadi sebenarnya ujung-ujung buat Gala. Iya, buat Gala. Ya artinya ya nggak tahu ya nanti anak ini arahnya kemana. Dedi akan support aja kalau memang arahnya dia seni, dia suka musik, ya kebetulan memang Dedi memang ininya di situ, passion di situ, ya lihat ya kan Mayang, Cika, Eca bisa main musik gitu ya. Kalau misalnya memang dia mau di olahraga, Dedi juga suka bulu tangkis, ayo gitu. Kalau misalnya di jadi pendidikan bentuk sekolah, nanti akan support, support lah. Bukan duit ditaruh deposito nanti untuk Gala, enggak. Iya, salah satunya itu juga. Tapi kan dia masih kecil kan. Kita masukin aja deposito dulu. Nanti kalau udah dia besar, kalau sekarang ini kan dia hanya butuh susu sampai pampers saja kan. Nanti semakin besar kan baru tuh kelihatan kan
kebutuhannya apa aja. Jadi gitu. sudah ada rencana itu. Iya, Jadi iya, udah pastilah. Pastilah. Iya. Bingung nggak kalau orang bertanya-tanya ini atau orang curiga atau orang khawatir bahwa ini nanti nggak jatuh ke Gala gitu? Iya, itu yang nyinyir aja kan. Ya, mana ada orang tua seperti itu kan. Paling ya jujur sih pasti ujung-ujungnya buat Gala gitu. Karena kemudian kan Dedi nggak punya anak laki, ya seneng banget gitu kan. Ngebayangin aja bisa main badminton sama dia, bisa sholat Jumat bareng gitu kan. Anak Dedi kan perempuan semua gitu. Jadi udah banyak lah yang ada di keinginan cita-cita Dedi nanti sama. Jadi sebenarnya yang Dedi perjuangkan ini adalah sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan hukum agama Islam juga. Iya, itu gitu aja sih ya. Itu dulu, itu baru nanti sesudahnya itu yang orang lain masih belum tahu. Iya. Padahal sebenarnya ada rencana bahwa itu juga nanti akan kembali. Ya nggak mungkin kan Dedi masa harus mengumumkan apa rencana ini ke orang ini kan nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau aneh juga gitu, masa ini buat Gala segini harus kita infokan, harus begini kita infokan. Jadi bingung juga gitu. Tapi kan ya artinya ya resiko sih sebagai public figure. Jadi kita harus tanya ya kan, biar imbang aja informasinya. Yang terakhir, Dad. Oke, aku janji terakhir deh, Dad. Oke, udah lihat jam. Dad, emang anaknya harus semua jadi artis ya, Dad? Udah ada lagi nggak? Nggak itu kan ya yang apa sih alasannya ya? Kenapa Mayang? Dan kita lihat Mayang itu jago gitarnya. Kemarin baru kita tahu dia umur berapa waktu itu yang dia main gitar listrik itu yang umur 7 tahun itu. 7 tahun. 7 apa 8 tahun itu. Sepupunya bilang kemarin, wow Mayang ini sebenarnya gitarnya kalau soal gitar dia lebih jago sebenarnya daripada almarhumah Echa gitu. Betul. Tapi kan berarti dia semua juga dari dedinya yang sekolahin acting, belajar gitar. Dia juga tadi rencananya Gala terserah mau apa gitu. Dia berbinar-binar jadi apa ya istilahnya mau menyalurkan dia di dunia seni juga olahraga juga gitu. Tapi tetap ada seni gitu. Kenapa sih Dad? Itu penting gitu. Nggak memaksakan. Jadi artinya lihat aja nanti. Karena dari bicara di Echa dulu ya. Nggak ada sedikit pun terbayang di pikiran Dedi Vanessa itu jadi public figure. Tidak terbayang sama sekali. Jadi awalnya kenapa? Karena dari keluarga Dedi sampai ke atas tuh kita nggak ada yang public figure gitu. Jadi pada saat Echa itu ditinggal mamanya di umur 10 tahun itu, dia tuh seperti introvert ya. Jadi murung, jadi nggak mau main gitu. Jadi nggak ceria lagi seperti dulu ada mamahnya gitu. Jadi Dedi akhirnya melihat gimana ya memberikan satu kesibukan ke dia gitu. Selain dia ngaji, kalau ngaji kan pasti ngaji sama belajar agama itu ada. Tapi ada banyak waktu-waktu kosong. Sementara sekolah kan dari jam 7 sampai jam 1 ya, jam 2 sudah sampai di rumah tuh banyak kosongnya gitu. Nah itu kadang dia banyak diem, kadang suka ngeliatin foto mamahnya gitu, suka cerita. Jadi kasihan juga gitu. Gimana cara mengembalikan keceriaan dia seperti dulu lagi. Terpikirlah Dedi, dia ini anak ini dari kecil memang suka difoto, suka lenggak-lenggok gitu, suka kalau kan suka dibeliin gitar yang mainannya kecil tuh yang plastik gitu. Terus Dedi kan suka di rumah kan suka nyetel video apa musik gitu. Dia suka ngeliatin itu gitu. Jadi kayaknya nih anak punya bakat seni gitu ya. Ya udah akhirnya Dedi arahkan ke situ supaya apa? Supaya mengisi kekosongan dia Pak setiap hari itu supaya ada kesibukan. Nah dari situ itu awalnya itu Dedi masukin itu modeling karena Dedi ya kenal sama Mbak Oki ya, Mbak Oki Sukawati kenal. Pada saat itu sebelum masukin telepon tuh Mbak Oki, anakku nih masih Echa nih setelah kenal juga Mbak Oki sama almarhum kenal juga. Ini setelah ditinggal mamahnya jadi introvert ke Mbak Oki, gimana ya dimasukin ke model bisa gak supaya dia tuh jadi punya kesibukan. Oh ya masukin aja ke di sekolahku yang ada. Dedi di mana ini di Kemayoran. Ya udah deket di Kelapa Gading. Akhirnya masuklah di situ. Nah, setelah awalnya di Oki Modeling School itu mulai jadi mengembalikan ceria lagi, PD-nya juga timbul gitu. Jadi perubahannya dampaknya besar sekali setelah masuk di Oki Modeling School itu. Dampaknya besar sekali, terus dia ceria sekali gitu. Dia menunjukkan keceriaannya. Artinya dari pelajaran dan materi di Oki Modeling School itu di rumah tuh dia lenggok-lenggok, pakai dia catwalk gitu kan, pakai garis gitu ya. Dia disuruh belajar sama Mbak Oki kan. Nah, terus Dedi tanya pada situ kan basic kan.
gimana ini udah 3 bulan, mau diterusin nggak, mau advance nggak, mau gitu. Dia seneng, udah masuk lagi ke advance. Setelah di advance, di guru-gurunya pada saat itu bilang materinya kan di situ ada model, acting, presenter. Nah ada satu gurunya almarhum Mas Kurdi kalau nggak salah, ya, guru actingnya tuh Pak Kurdi kalau nggak salah. Edi Kurdi ya, kan almarhum tuh ngajar acting di Oki Modeling School. Ngomong sama saya, ini sebenarnya Echa itu berbakat loh Pak. Kalau mau disekolahkan yang khusus aja. Kalau di sini kan di model kan materinya nyampur-nyampur. Oh ya udah di mana Pak Kurdi? Masukin aja tuh di Petet tuh di mana? Dikasih alamatnya. Look Performing Arts School pada saat itu. Sampai Dedi menjual rumah itu betul? Tahu dari mana ini? Sebenarnya jual rumah itu bukan hanya buat Vanessa aja, karena Dedi kan juga bisnis ya, usaha kan ada pasang surutnya Kak Ros ya gitu. Jadi memang selain menjual rumah itu buat modal usaha Dedi, memang sebagian juga untuk menyekolahkan Vanessa. Karena dia dilihat udah tanggung gitu, udah nih anak udah senang dan bisa menggalikan keceriaan dia gitu. Nah akhirnya ya memang benar mau rumah dia dijual, tapi bukan semuanya untuk sekolah Echa, tapi memang sebagian untuk modal bisnis Dedi gitu. Dan Dedi emang harus selalu mendampingi Echa kemanapun dia pergi dan pada saat syuting harus menemani. Ya itu dia yang Dedi tadi dibilang, dia kan nggak ada mamahnya nih kan ya, karena Dedi harus menemani dia gitu. Sebelum ke situ ya, karena Dedi juga tadi nggak tahu masalah casting nggak tahu. Jadi setelah masuk ke dari Didi Petet itu, masuk lagi ke sekolah Aneka Yas Modeling School, masuk lagi ke Look Modeling School, terus masuk lagi ke sekolah presenter yang punya Becky Tumewu pada saat itu sama Erwin Parengkuan, dia dimasukin tuh. Nah jadi lengkap lah semua. Terakhir masuk ke John Robert Power kan, supaya dia punya kepribadian ya yang baik gitu kan. Nah dari situ baru ada beberapa manajemen, orang-orang manajemen ngomong sama Dedi, tuh Vanessa bakat banget tuh, mau nggak dibawa casting apa sih gitu. Kayak nggak ngerti ya Dedi, casting apa sih, casting ini loh Ded, buat mau ikut ini Dedi, mau ikut iklan atau sinetron atau layar lebar. Tanya sama anaknya, mau nggak tuh Nes mau casting? Ya mau deh, ikut deh, coba-coba gitu. Nah jadi udah sama Dedi juga, nggak Dedi lepas gitu kan. Di mana sih castingnya? Ada di Cinema Art, di mana MD segala macam ikut. Nah tapi setelah itu dia mulai tuh akhirnya ada passion ingin jadi mau jadi mau main sinetron lah pada saat itu gitu. Jadi mulai ngerti juga nih Dedi kan. Nah setelah casting ternyata nggak semudah itu, ditolak, pulang nangis gitu loh, di mobil nangis gitu, nggak kesian kan, loh Dedi terenyuh gitu kan, guys, aku kok itu nangis, di rumah nunggu kan dia bilang yang castingnya ntar kita kabarin deh, dikabarin pada saat itu Pak, ternyata belum cocok gitu, nangis. Sering gitu, jadi melihat dia seperti itu, jadi ya Dedi sebagai orang tua gitu, kasihan juga Dedi peluk gitu kan. Duh, kalau lihat tuh Dedi peluk, sabar ya nak gitu. Kalau memang kamu itu rezeki kamu, pasti nggak kemana-mana gitu. Ya alhamdulillah setelah dia ikut casting yang sinetron itu, ditolak, malah yang diterimanya casting presenter. Ketemulah tuh Dwi Andika di Antv gitu, karena dia punya license license ini yang presenter yang dari Becky Tumewu. Nah diambil sama Antv, oh ini Vanessa punya ini nih license presenter host, diambil di tandem sama Dwi Andika. Disitulah mulai gitu, dari setelah itu deket sama Vanessa kan, Dwi Andika. Nah mulailah banyak di situ tawaran iklan, sinetron dan sebagainya. Tadinya nggak ada sedikit pun Vanessa tuh mau jadi public figure, nggak ada. Tapi kan kalau ditanya sebagai orang tua kan ya, kalau aku sih bisa ngebayangin nih bahwa kan banyak juga nih. Kalau ini kan bapak single parent. Kalau biasanya ada ibunya tuh pastinya akan selalu mendampingi anaknya kemana-mana. Karena kan takut ya. Betul. Nah, ini Dedi tuh sendiri gimana tuh? Antara Dedi harus kerja, Dedi juga harus jagain anak gitu kan? Iya betul. Nah dulu kan usaha Dedi kan dulu punya toko handphone sama showroom mobil lah kecil-kecilan. Nah itu ada karyawan di situ, jadi ada yang mendukung. Jadi Dedi sih nanti pembukuannya. Jadi begitu Vanessa mulai masuk di dunia entertain, jadi public figure, ya udah Dedi temenin, syuting Dedi temenin. Ya kalau urusan usaha ya bisa ditelepon aja.
nemenin sampai jam 12, sampai jam 11. Tapi kalau misalnya dulu sih waktu dia sinetron, dia diantar tuh. Dia diantar terus balik ke usaha Dedi. Nanti telepon-teleponan biasa sama Eca. Udah belum? Tinggal berapa scene lagi? Tinggal 2 scene lagi, Det. Udah Dedi jemput aja. Jemput tuh di mana di... Sampai jam berapa tuh biasanya? Ya waktu itu sih kadang masih jam 10, jam 11 gitu. Selalu dijemput ya? Iya, dijemput, diantar sama dijemput gitu. Selalu bawa mayang juga? Enggak selalu bawa mayang, tapi kalau di hari Sabtu Minggu karena dia dibawa. Kalau pas lagi nggak sholat bawa dia ngelihat kakaknya syuting gitu. Tapi di umur berapa waktu itu mayang? Ya kalau waktu itu Eca sudah mulai main sinetron itu di umur 13, berarti mayang umur berapa tuh ya? Di umur 7 tahun ya? 7 tahun apa? Bedanya berapa sih sebenarnya usianya? 10 tahun. 10 tahun dia bingung. Ya kalau umur 13 kan masa umurnya 7. Berarti berapa? Nanti dimarahin netizen lagi lo nggak bisa berhitung, Det. Cut aja tuh dipotong. Iya, itu dulu. Iya. Ini nggak apa-apa. Kalau aku sih ngerti ya, karena itu udah lama terjadi. Silakan, Det, diingat-ingat yang benar, yang baik. Jadi sanguin. Orang ulang tahun Dala aja lupa, ya kan? Ulang tahun Dedi aja sendiri lupa. Kalau hitung-hitungan, mohon maaf, cut ya. Ini jangan nggak apa-apa, ini jangan di-cut. Karena matematika itu memang tidak semua orang jago ya. Iya. Dia di umur 15 berarti. Di umur 15. Eca umur 15, kan main sinetron. Kan dia mulai casting dari umur 13. Mulai main sinetron, mulai masuk di presenting? Presenting itu di 14. Kalau presenting sinetron 14, sinetron 15. Berarti kan umurnya 5 tahun ya? Iya. Yang aku bantuin nih. Iya, bantuin lah. Ntar dihujat lagi ntar. Ya nggak apa-apa, ini mungkin sekali nggak semua orang pinter hitung-hitung. Dan satu lagi, ini kejadian udah lama, jadi emang nggak inget kali ya. Iya. Jadi artinya. Tapi sampai ada juga yang dia di usia 7 tahun kan? Karena kan Eca kan. Ya, sampai umur berapa tuh dia kabur dari rumah? Di umur 17 ya. 17. Jadi memang ada masa di mana si Mayang itu ya di usia 7 tahun. Yeah. Dibawa. Jadi kan itu ada rentang waktu yang panjang ya. Iya. Dari mulai 3 tahun. Kok aku jadi lupa juga matematika. Nah, kan. Dari umur 4 tahun sampai 7 tahun. Iya. Itu kan kadang Sabtu Minggu aja ya. Jadi Sabtu Minggu kalau dibawa. Jadi kalau ketika waktu itu ditanya sama Mayang, emang kamu nggak sekolah? Dia bingung ya, karena itu Sabtu Minggu ternyata. Tapi kadang sama kakek neneknya, Oh, jadi sekeluarga dibawa. Mau lihat gitu, mau lihat dong Eca syuting di Cibubur. Udah sama Mayang gitu, kakeknya ngelihat, oh gini syuting gitu. Temennya ada yang bilang juga itu satu keluarga selalu ngelihat. Kadang-kadang tuh dia suka diantar satu keluarga, betul ya? Iya, kadang Sabtu Minggu gitu. Iya, benar. Dan Dedi tuh ada kerjaannya ya sebetulnya ya? Iya. Sekarang? Ya sekarang ada kerja. Masih punya toko handphone, Det? Oh enggak, sekarang udah enggak ada toko handphone itu udah ditutup. Sekarang kerja di salah satu perusahaan swasta. Kerja, jadi pegawai? Boleh dibilang pegawai, bisa bilang juga owner juga gitu. Istrinya ya bilang pegawai aja lah, nanti dibilang owner nanti ini lagi. Bisnis apa sih, bidang apa sih, Det? Jadi apa ya? Boleh disebut ya kali ya? Ya, bidang apaan? Bidangnya aja. Bidangnya jadi logistik. Oh, logistik. Ya, logistik. Jadi kalau dibilang Dedinya ini apa ya istilahnya terlibat pinjol nggak sih, Det? Lucu, pinjol enggak lah, pinjol apaan pinjol? Nggak ada. Nggak pernah ngutang sama pinjol. Nggak ada ya. Jadi punya usaha ya, ada iya, ya. Ada lah. Dibilang Dedinya tuh butuh duit banget, mata duitan gitu. Udahlah, nggak usah diladenin lah orangnya kayak gitu. Dedi tuh beneran Dedinya Vanessa Angel kan? Oh iya benar. Bener. Tes DNA ya. Tes DNA ya berarti. Benar ya tapi Dedinya ya. Iya. Jamin bener. Jamin. Yakin 100%. 1000%. Yakinnya harus dites DNA itu. Yakin harus tes DNA. Iya. Enak gak sih dituduh bukan bapaknya? Santai aja. Kenapa santai? Iya, ketawa aja gitu kan. Apapun kan sekarang Dedi jadi bahan apa ya? Jadi bahan bulian ya kan. Jadi santai aja ketawa. Tapi ketika Eca tuh nunjukin fotonya kakaknya
Pak Dedi sama. Tadi belum kejawab tuh. Yang mana? Yang semua anak-anak jadi artis. Oh iya. Mau jadi artis. Sebenarnya. Tapi nanti orang kalau aku ngasih pertanyaan itu nanti orang bingung kok nggak jawab bapaknya. Kalau Mayang, jadi begitu Echa itu dulu kan manggil guru ke rumah kan, guru ke rumah itu main gitar sama vokal. Jadi Dedi cuma ngajarin basicnya aja sebenarnya. Begitu advance, melodi dan sebagainya itu udah manggil guru. Nah itu Mayang tuh sering ngeliat gitu di kamar kan, kamar juga kayak studio kan, lengkap di situ kan, ada gitar, ada sound system, ada pokoknya lengkap lah, studio kecil lah sebenarnya. Nah itu Mayang sering ngeliatin aja Kak Echa ini main gitar, diajarin, tanya, Mayang emang mau main gitar? Mau deh, langsung gitu, mau deh. Nah, udah dibeliin cokolele tuh, udah diseneng. Jadi bukan Dedi memaksakan, karena memang dia dulu mau, ya sudah diajarin. Nah habis itu seneng, dia makin seneng, tambah lebih jago dari Mayang, jago dari Echa tuh memang bener. Main gitarnya tuh lebih ke elektrik, kalau Vanessa kan akustik. Gitu. Nah dari situ akhirnya udah dan nggak Dedi arahkan ke mana, nggak Dedi arahkan ke model acting, nggak. Kalau Mayang nggak, kayak yang sekolah acting model presenter hanya Echa aja. Terus kenapa disuruh nyanyi, orang dia jagonya gitar? Kalau nyanyi ini Kak Ros, sebenarnya ini udah diklarifikasi berapa kali. Ya apa kan bukan aku yang nanya. Lagu itu dipersembahkan untuk kakaknya Kak Echa ini untuk di acara 40 ide hari. Siapa sih sebenarnya? Sebenarnya bukan ada ide siapa-siapa. Dedi itu kenal sama Pak Agi dari Tepro. Kenal udah lama sama Pak Agi gitu. Idenya dia telepon ke Dedi. Dad, ini Pak Agi. Oh ya Pak Agi, apa kabar gitu. Udah baik-baik. Pak Agi bilang, ini mau nggak ada lagu yang bagus. Lagunya tuh memang sesuai lah ya, liriknya tuh lirik kehilangan seseorang. Yang mana Dedi nggak tahu. Itu loh saya penting. Coba Dedi denger gitu. Akhirnya denger sehari, besoknya ngajak ketemu akhirnya. Iya kan kan Mayang tuh. Kenapa harus ada Cika? Kenapa harus ada Cika? Karena permintaan dari labelnya. Jadi pertama itu yang dilihat sebenarnya Cika. Kok Cika itu kan ada foto Dedi, Cika segala macam itu dilihat Cikanya gitu. Pak Agi ini kok itu mukanya sama katanya sama Echa mukanya. Tadinya tadinya Cika gitu awalnya. Tapi Cika ini kan sebenarnya kalau manggung itu nggak pede kalau sama Mayang, karena kalau perform kan dia Mayang lebih ke gitarnya, Cika yang lebih vokalnya. Gitu. Jadi Cika maksudnya nggak pede kalau sendiri gitu. Jadi gitu. harus ada kalau dia lebih ya mungkin sekarang ini kan masih dia dilatih ya kepedeannya. Nanti kalau misalnya kedepannya bisa sendiri ya sendiri. Tapi memang kalau di Pemalang, kalau tampil di kafe-kafe itu berdua, Mayang main gitar. Jadi mereka emang sering tampil berdua. Sering. Jadi nggak baru sekarang aja gitu. Karena memang Dedi nggak blow up, maksudnya nggak artinya di. Jadi dan ada orang yang minta dari label yang nawarin. Gitu. Iya. Tadinya nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Tapi pas didengar, oh iya boleh juga lah, nggak apa-apa gitu. Ini kan nggak gimana ya Det ya. Aku kalau lihat Mayang tuh jadi kasihan kan. Maksudnya ini yang dilihat Cika gitu. Ntar yang dibully kan Mayang. Gitu nggak Det? Iya, Terus Mayang tuh aku tuh dia dari kecil nggak punya ibu kan. Iya. Ini kan juga pasti nggak gampang gitu buat dia ngelewatin ini, kehilangan kakaknya. Iya. Dia nyanyi juga sebenarnya bukan dia yang mau, tapi dia yang dibully gitu. Sebenarnya sih bukan dia nggak mau. Jadi pada saat ketemu gitu kan, Dedi jelasin kan sama Pak Agi gitu. Yang kayak gini nih, Pak Agi ini kalau Pak Agi belum tahu nih, Mayang sama Cika tuh begini-gini, liatin kan videonya. Oh kalian tuh udah berdua. Dia sebenarnya dulu tahu, Echa tahu sebenarnya main gitar segala macam. Nah jadi ya sudah kalau gitu kata Pak Agi, udah kita berdua aja lah gitu ininya. Mau nggak? Mayang ya mau, emang dia biasa tampil berdua kan, sering gitu. Jadi ya sudah diputuskan, udah mau
gitu. Karena kalau pada saat itu orang yang Pagi atau label yang menawarkan lagunya percintaan, tentu pasti Dedi nggak mau gitu. Karena Dedi lihat kan ini lagunya sesuai gitu loh. Gitu loh. Ini Dedi kan anaknya 2 nih sebenarnya ya. Eca sama Mayang gitu. Dedi sendiri kalau ke Mayang gimana sih, Det? Ini nambah pertanyaan ya? Saya tanya tinggal satu. Ya, Dedi sendiri tadi balik ke situ, suruh balik ke situ. Tambah jadinya kalau ke situ. Maksudnya aku ngeliatnya kan Dedi tuh kayaknya perhatian apa semua tuh ya di 12 tahun tuh kan kayak dari ceritanya tuh ya karena Eca public figure ya. Eca gitu. Terus Mayang nih kan orangnya lebih introvert, lebih diam. Terus manggung juga ada produser yang dilirik adik sambungnya gitu. Padahal dia jago main gitar, tapi yang dibully dia gitu. Iya sih, memang artinya kenapa Dedi tuh dia Mayang tuh sebenarnya pengennya hobi aja ya di musik. Itu bukan passionnya dia juga. Sebenarnya passionnya dia, jadi passionnya dia karena kalau nggak mungkin passion nggak mungkin lah dia bisa main melodi kayak begitu kan susah loh. Gitar sih ya, gitar mainnya di Guns N' Roses, Metallica itu melodi susah. Iya. Ya kenapa nggak disuruh main gitar ini aja tunjukin bahwa dia emang bisa. Iya, kalau mau kan memang Dedi dari dulu aja kan pakai nama Vanessa bisa gitu dong. Kan kenapa nggak Dedi lakukan gitu? Karena memang nggak seperti itu gitu. Kalau memang dia memang mau terjun di dunia entertain ya berjuang sendiri, ikut audisi, ditolak dulu, nggak usah pakai nama-nama besar Vanessa gitu. Dan dia juga ikut audisi. Ikut Indonesia Mencari Bakat, ikut Idola Cilik alhamdulillah masuk di 40 besar. Ikut Indonesian Idol Junior ikut. Dan nggak bawa nama Vanessa? Nggak pernah bawa nama Vanessa. Dan Dedi nggak pernah nulis sebelum ini, nggak pernah. Gitu. Jadi kalau sengaja aja biar dia ditolak, Dedi senang gitu. Biar dia punya motivasi gitu kan. Kayak Eca kan dulu kan ditolak gitu. Jadi nggak pernah Dedi ngajarkan untuk ayo ini Dedi ini adiknya Vanessa, nggak pernah. Jadi kalau ada yang nuduh bahwa Dedinya nih obsesi banget sih anak-anaknya semuanya jadi artis, itu tidak benar. Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Iya. Oke, Det, ini udah banyak sekali pertanyaanku. Ada yang mungkin aku belum tanya, Det, yang Dedi sebenarnya mau ngomong. Apa sih? Ada nggak, Det? Yang sebenarnya tuh Dedi pengen jelasin tapi aku belum tanya. Karena aku juga udah lupa. Kebanyakan sih mau tanya aku. Nggak usah lah, nggak usah dijelasin. Nggak usah ngomong apa-apa lah, ngomong apa juga yang benar aja jadi salah, apalagi salah gitu kan. Nggak usah lah. Apa rasanya Dedi sekarang jadi orang terkenal? Jangan gitulah Kak Fen. Emang terkenal gitu. Nggak ada dalam dunia jadi pengen terkenal. Enggak lah Kak Fen. Kenal sama Kak Fen, jadi teman Kak Fen aja udah alhamdulillah gitu kan, seneng gitu. Dulu kan kita pernah Aku pernah dimarahin. Marahin kan. Pernah saling keras gitu. Karena Kak Fen ini belum tahu siapa Dedi gitu. Tapi sekarang udah sama-sama kenal, kita jadi sahabat ya Kak ya. Jadi temen. Nanti nomor telepon nggak bilang-bilang. Iya. Ntar minta lagi lah sama Tias. Ntar minta lagi. Oke. Ya pemirsa, guys, ya inilah obrolan saya sama Pak Dodi Sudrajat yang lagi banyak diperbincangkan oleh netizen dan hampir semua netizen itu berpandangan buruk terhadap apapun yang dilakukan oleh Pak Dodi. Saya kenal Pak Dodi itu udah lama ya, dari sejak tahun berapa? 2018 ya, kasus yang di Surabaya. Dan memang saya juga dulu ketemu Pak Dodi itu ngelihatnya, ini nih. Gitu ya. Ternyata Dedi ini memang orang yang keras kepala. Keras kepala, emosional, dan memang adalah orang yang susah mengungkapkan perasaannya. Gitu ya. Dan dia lebih banyak menutupi perasaannya dengan sikap-sikap yang gitu, yang berbeda sekali dengan apa yang dia rasakan, yang beliau rasakan ini. Gitu ya. Tapi di banyak sisi sebetulnya saya melihat banyak sekali kesamaan sifat dengan almarhumah Vanessa. Yaitu gengsinya tinggi. Jadi saya melihat bapak dan anak ini ketika berseteru itu adalah mereka saling mencintai, tapi ada gengsi yang besar di antara mereka. Seperti apa ya, ngelihatnya tuh jadi kayak orang pacaran sebetulnya. Yang lagi berantem terus gengsi. Gitu. Itu yang saya lihat ya. Jadi ini bukan untuk membuka hal-hal yang buruk kenangan gitu ya dari yang masa lalu gitu. Tapi aku cuman pengen
sebagai teman, sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang kenal, aku hanya ingin memberikan media untuk Pak Dodi bercerita dengan cara aku bertanya gitu ya, senetral mungkin. Kalaupun masih ada yang bully, ya bukan salah aku, itu mungkin karena Pak Dodi sih ngomongnya gitu. Tapi ya itu, ya Pak Dodi, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak sih, bahwa kadang apa yang kita lihat di sosial media gitu ya, itu tidak seluruhnya. Paling hanya satu permukaan, dan kadang-kadang permukaan itu juga berdasarkan sudut pandang orang yang berbeda-beda. Karena kita pasti punya ada sisi yang kita nggak bisa lihat gitu. Dan apalagi proses kehidupan itu, sekali lagi, bahwa itu bukan sebuah foto. Ya, kalau dulu pernah berseteru, di sininya mungkin ada perubahan. Jadi ya udahlah, kalau emang udah ada perubahan, kenapa harus kita lihat-lihat lagi yang di sini? Gitu. Padahal ini hubungannya sudah menjadi lebih baik. Oh, bukan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Dodi sekarang yang menjadi tanda tanya netizen, itu kelak tadi seperti harapan Pak Dodi. Nanti juga akan ketahuan bahwa di balik itu semua ada kok niat baiknya untuk siapa, Det? Gala Sky. Oke. Spill the tea. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Kak Ros diundang di podcast Katrus.